Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan kamil, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan matahari. Matahari bersinar terang ketika matahari tersebut terbit dari ufuk timur, dan dia akan terbenam di ufuk barat dengan cahayanya yang mulai meredup. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana matahari terbit dari ufuk timur dan akan terbenam di ufuk barat. Demikian juga dengan tumbuh-tumbuhan, ini akan tumbuh mulai dari benih-benihan sampai dengan kemudian akar, batang, daun, dan menjulang tinggi. Namun sebagaimana matahari ini akan terbenam di ufuk barat, maka tumbuh-tumbuhan tersebut pun akan mati dan layu ketika sudah masanya. Demikian juga dengan perkara-perkara yang lain. Bulan akan terbit ya, ketika malam mulai menjelang. Mulai dari bulan baru sampai dengan bulan purnama sampai dengan bulan akhir. Ini adalah merupakan siklus kehidupan yang setiap hari dapat kita saksikan. Dan tentunya jika kita tidak memperhatikan hal-hal seperti ini, tentunya kita tidak akan terfikirkan bahwa perkara-perkara ini ya begitu harmonis, begitu sinkronisasi, begitu tersistematisasi. Sebagaimana kehidupan kita sebagai manusia, mulai dari ketiadaan kita, kemudian seorang ibu ya hamil kurang lebih 9 bulan, melahirkan anak ke alam dunia ini, kemudian tumbuh ya, mulai dari tidak bisa apa-apa, merangkak, berjalan, bahkan bisa berlari, hingga nanti mencapai puncak kekuatan dari tubuhnya. Namun kemudian dia akan layu ya. Maka dari perkara-perkara ini seharusnya kita bisa mengambil pelajaran bahwa ini semua sekali lagi merupakan siklus yang tidak terbantahkan. Kemudian di antara siklus-siklus tersebut tentunya memerlukan hal-hal di luar dirinya. Sebagaimana ya, manusia tentunya memerlukan hal-hal yang di luar dirinya, yakni membutuhkan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Dan tentunya perjalanan di dalam hidup kita tidak lepas ya dari perkara-perkara kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Demikian juga tumbuh-tumbuhan, binatang, dan semuanya. Mereka pun membutuhkan makanan dan minuman, termasuk sinar matahari dan juga udara yang dibutuhkan. Maka siklus tersebut ya, siklus kita sebagai makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan ya, ini membutuhkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin rizki kita. Bagaimana siklus kita sebagai manusia bisa terus berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan manusia, karena manusia itu sendiri memerlukan makanan, minuman, oksigen, cahaya matahari, dan segala hal yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidupnya. Demikian juga tumbuh-tumbuhan ya memerlukan air, nutrisi dari tanah, ya pupuk, matahari, ya CO2. Demikian juga binatang ya memerlukan makanan, minuman, cahaya matahari, dan oksigen. Ini semua ya siklusnya ini semua akan berjalan bagi makhluk hidup yang punya nyawa, ya bagi makhluk hidup yang tumbuh seperti tanam-tanaman, ini semuanya haruslah memerlukan rezeki yang dibutuhkan setiap detiknya. Bukan hanya setiap hari, tapi setiap detik berlalu sangat membutuhkan rezeki untuk menjamin siklusnya ini bisa terus berjalan. Maka pentingnya kita mentafakuri ya makna Ar-Razzaq, yang merupakan salah satu nama dari Asmaul Husna. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama.
100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, barang siapa yang memeliharanya, maka dia akan menuntunnya, akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Menghafalnya bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ringan dan mudahnya. Ya, betul, karena seorang yang beriman ketika menghafal Asmaul Husna, hatinya mentasdikan, hatinya meyakini akan makna dibalik nama-nama indah tersebut. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik, ya. Dan ketika seseorang yang beriman mengucapkannya, ya, menghafalnya, ini adalah nilainya lebih daripada apapun yang ada di alam dunia ini. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak beriman tidak mungkin, ya, bisa menghafal Asmaul Husna berbarengan dengan membenarkannya. Kalau hanya menghafalnya saja, itu bisa, itu dimungkinkan. Tapi ketika menghafal dan membenarkan dengan hatinya, itu adalah perkara yang tidak mungkin. Maka sahabat insan kamil, ya, pentingnya perkara ini, ya, perkara ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita meresapkan makna Asmaul Husna di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam batin kita. Dan kemudian kita rajin menzikirkan Asmaul Husna ini. Kalaupun tidak semua nama kita zikirkan, tapi kita bisa menzikirkan sebagian dari nama Allah tersebut, ya. Karena dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan bersinar, hati kita akan menjadi benderang, dan hati kita akan menjadi tenang. Bukankah ketenangan ini merupakan sesuatu yang diidam-idamkan, ya, oleh semua manusia? Ketika manusia bekerja, tujuannya adalah untuk mencapai ketenangan. Dalam artian, dia ingin mendapatkan gaji dari pekerjaannya. Supaya apa? Supaya hidupnya tenang, ya. Kemudian ketika seorang manusia, ya, seseorang dari kita rekreasi ke tempat yang indah, apa yang dicari? Tentunya adalah ketenangan. Dan sesungguhnya ketenangan yang hakiki itu ada di dalam hati kita. Dan zikir merupakan sarana, ya, agar hati kita merasa tenang. Karena fitrah kita sebagai manusia yang sebenarnya, ketenangan hati kita sebagai manusia ada dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikron kasiron, zikir dengan sebanyak-banyaknya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Engkau menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat insan kamil, selain kita memahami nama-nama Allah sebagai pintu untuk mengenalnya, kemudian melatih diri kita, ya, bermujahadah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lengkaplah kita sebagai manusia akhir zaman ketika kita tidak menyampaikan perkara agama ini kepada manusia di seluruh alam. Maka pentingnya kita menyampaikan kebenaran, membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebatas yang kita mampu, baik kepada relasi-relasi kita dan kepada siapapun juga. Setiap hari upayakan kita senantiasa membicarakan perkara-perkara agama ini, sehingga agama ini menjadi pembicaraan yang hangat, ya, bukan hanya pesta olahraga saja yang hangat dibicarakan, namun kita berbicara tentang hangatnya nama Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang hangatnya begitu indahnya berzikir, sehingga agama akan hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, dakwah dan tabligh merupakan kewajiban bagi kita semua dalam bentuk apapun, ya, tidak sebatas kita hanya belajar kemudian kita beribadah, tapi kita pun berupaya bermujahadah dengan membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikan agenda tetap untuk berdakwah, membicarakan kebesaran Allah
minimalnya kepada diri kita sendiri. Demikian sahabat insan kamil, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.